Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang paragraf dan jenisnya. Kelompok 3 ini beranggotakan saya, Rizky Maulana Ramadan, dan juga Muhammad Farhan. Paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung suatu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Dan sedangkan menurut Groyscraft, pengertian paragraf atau alinea adalah suatu kesatuan gagasan atau ide. Paragraf adalah suatu kesatuan yang memiliki tingkat kesatuan yang lebih tinggi dari kalimat. Pengertian paragraf merupakan suatu kumpulan dari kalimat yang saling berkaitan dalam satu rangkaian untuk menentukan ide atau gagasan. Berikut adalah fungsi paragraf. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk membantu penulisan menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Berikut termasuk ciri-ciri paragraf. 1. Paragraf ditulis dengan memberikan beberapa ketukan spasi baris pertama sedikit masuk ke bagian dalam atau diberi tanda inden. Biasanya, paragraf diberi 5 ketukan untuk karangan biasa. 2. Berisi satu ide pokok yang akan dijelaskan dalam sebuah karangan. 3. Berisi beberapa kalimat topik yang dapat menjelaskan dan menerangkan ide pokok karangan tersebut secara rinci. 4. Beberapa paragraf berisi opini penulis yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Berikut syarat-syarat paragraf. 1. Kohesi atau kesatuan, yaitu menyatakan suatu hal, seperti kalimat utama dan kalimat penjelas. 2. Koherensi kepaduan atau kekompakan, yaitu kompak tertuju kepada suatu hal, seperti contoh sebagai berikut. A. Repetisi kepaduan paragraf dan kata kunci. B. Kata ganti menghindari monotoni atau bervariasi. C. Kata transisi penyambung antar kalimat. 3. Menggunakan metode pengembangan paragraf tertentu. Unsur-unsur paragraf. 1. Terdapat kalimat utama paragraf. 2. Terdapat kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Terdapat koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf, sehingga paragraf mudah dipahami. 4. Terdapat kesatuan, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam suatu paragraf. 5. Terdapat konjungsi atau penghubung, yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. 6. Paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. 7. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang menandai dan menunjang kalimat pokok. Berikut adalah jenis paragraf berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. 2. Paragraf isi. Paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung. Paragraf penghubung
Gunanya untuk menyambung suatu paragraf dan paragraf lainnya. Di slide selanjutnya, kita akan memahami jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu 1. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi penjelasan singkat, padat, dan jelas mengenai fakta-fakta yang ada. Paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada pembaca dan cenderung bersifat ilmiah. 2. Paragraf narasi berisi penjelasan sebuah peristiwa berdasarkan kronologi yang terjadi. Paragraf narasi harus dijelaskan dengan sistematis. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan kejadian yang sedang dibahas karena sifatnya yang bercerita. 3. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu benda atau peristiwa yang bisa membuat pembaca seolah-olah mengalami langsung kejadiannya atau melihat langsung benda yang dideskripsikan. 4. Paragraf persuasi adalah paragraf yang membujuk atau mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh penulis. 5. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang memberikan pandangan kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini tidak hanya berisikan fakta, tetapi juga gagasan pendukung yang bersumber dari opini si penulis. Di slide berikutnya, kita akan memahami 10 contoh metode pengembangan paragraf, yaitu 1. Metode klimaks sampai antiklimaks. 2. Metode pandangan. 3. Metode perbandingan dan pertentangan. 4. Metode analogi. 5. Metode contoh. 6. Metode proses. 7. Metode sebab akibat. 8. Metode umum khusus. 9. Metode klasifikasi. 10. Metode definisi luas. Berikut kita akan membahas contoh metode klimaks sampai antiklimaks. Metode antiklimaks adalah pengembangan gagasan mulai dari yang rendah ke yang paling tinggi. Contoh, si Uho tukang becak memerlukan cinta. Pak Bahar yang pedagang juga memerlukan cinta. Pak Lurah juga memerlukan cinta. Pak Amir, guru sekolah, juga memerlukan cinta. Pak Bupati memerlukan cinta. Demikian juga Bapak Gubernur. Ia memerlukan cinta. Bahkan Bapak Presiden pun memerlukan cinta. Semua memerlukan cinta, tidak ada yang terkecuali. Lalu ada metode pandangan. Metode pandangan merupakan pengembangan gagasan dengan cara memandang sesuatu. Seperti halnya contoh sebagai berikut. Dari lotengnya, ia memandang ke kejauhan. Nun jauh di bawah terhampar kota Bandung yang luas. Di tengah-tengah kota itu terdapat alun-alun kota Bandung lengkap dengan masjid agungnya. Di sebelah utara tampak gedung menara BRI. Di sekitarnya tampak berbagai pusat perbelanjaan mulai dari pasar tradisional hingga ke pusat perbelanjaan modern seperti pasar swalayan dan sejenisnya. Tampak benar bedanya dengan keadaan 25 tahun lalu ketika ia masih kecil. Ketika itu, ia masih bisa berkeliling alun-alun dan sekitarnya hanya dengan menunggang delman. Keadaan alun-alun waktu itu masih amat lengkap dan leluasa, tidak seperti sekarang yang hiruk-pikuk, padat oleh bangunan bertingkat dan kendaraan bermotor, bukan kendaraan sejenis delman. Lalu, ada metode perbandingan dan pertentangan. Metode perbandingan dan pertentangan adalah pengembangan gagasan dengan menunjukkan persamaan dan perbedaan objek. Contohnya, pendidikan yang berlangsung di rumah dengan pendidikan yang berlangsung di sekolah amat berbeda. Di sekolah, kurikulumnya jelas,
sedangkan di rumah bisa dikatakan tidak memiliki kurikulum. Bila di rumah tidak ada bahan pembelajaran yang eksplisit, maka di sekolah bahan pembelajaran itu harus eksplisit dan disusun secara berencana. Bila di sekolah ada ujian atau tes, di rumah tidak ada hal semacam itu. Evaluasi bisa dilakukan dengan cara orang tua menegur anak-anak ketika mereka melakukan kesalahan. Berikut, metode analogi. Metode analogi merupakan mengembangkan gagasan dengan membandingkan segi kesamaan dua hal yang berbeda atau ilustrasi. Contoh, teknik penceritaan dalam sastra modern bisa dianalogikan atau disamakan dengan cara kita bercerita kepada siapapun dalam suasana lisan. Ada kalanya kita memaparkan peristiwa dan ada kalanya kita mengalihkan pikiran tokoh yang kita ceritakan, seolah-olah itu pikiran kita yang bercerita. Dalam sastra modern pun demikian pula, ada teknik yang disebut wicara yang dilakukan berupa dialog-dialog tokoh. Ada teknik wicara dinarasikan, yaitu ketika pencerita memaparkan peristiwa-peristiwa yang dialami tokoh. Ada pula teknik wicara alihan, yaitu ketika pencerita mengalihkan wicara tokoh seolah-olah wicaranya sendiri. Berikut metode contoh. Metode contoh adalah pengembangan gagasan dengan contoh atau hal umum atau generalisasi. Contohnya, penerapan teknologi itu harus diiringi pula oleh usaha mempersiapkan mental para pemakainya. Contohnya, penggunaan box telepon umum. Karena masyarakat belum memiliki kesadaran yang baik, box telepon umum itu seringkali mereka pakai untuk buang air kecil atau kencing. Mungkin saja kita bisa memahami mereka karena kebelet pipis, tetapi kenapa harus kencing di box telepon umum? Berikut metode proses. Metode proses adalah pengembangan gagasan mengungkapkan tindakan atau perbuatan atau peristiwa. Bisa disebut juga rincian, tahapan, dan detail tahapan. Contoh, kecelakaan itu secara kronologis prosesnya sebagai berikut. Pertama, lampu stopan itu sudah menyala merah, tetapi supir angkutan kota yang kami tumpangi itu tetap menerobosnya. Kedua, kami pun berusaha memperingati dengan berbagai cara, tetapi ia tidak menghiraukannya. Ketiga, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sedan mau belok ke kiri. Karena sedan itu dalam kecepatan tinggi lajunya, tidak bisa dihindari tabrakan itu. Dan terjadilah. Andai saja sedan itu tidak melaju dengan kencang, kendaraan itu bisa berhenti seperti kendaraan lainnya. Sekalipun kami harus menyumpah serapahi pengemudi angkot yang sembrono itu. Terakhir, aku tidak sadar setelah terjadi tabrakan itu. Tahu-tahu aku sudah ada di rumah sakit bersama penumpang lainnya. Kami semua luka-luka. Berikut adalah contoh metode sebab akibat dan akibat sebab. 1. Metode sebab akibat. Metode sebab akibat adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian akibat suatu sebab. Contohnya, anak-anak itu malas bekerja. Dapatkah mereka bertahan dalam kemalasan ketika mereka lapar karena malas bekerja? Mereka mencuri jemuran orang. Mereka menjual pakaian orang dengan harga yang sangat murah. Keruan saja pembelinya curiga, tetapi dibelinya juga sebagai tindakan pura-pura. Sementara ia menelpon polisi, para pencoleng itu makan di warung dengan enaknya. Ketika mereka selesai makan, polisi sudah menjemput mereka dengan borgol di tangan kanan dan pakaian orang di tangan kiri. Mereka tidak bisa mengelak. 2. Metode akibat sebab. Metode akibat sebab adalah pengembangan gagasan berupa rincian-rincian sebab suatu akibat. Contoh, mereka kini mendekam di penjara. Pertama, mereka mabuk-mabukan di tempat umum. Kedua, mereka membuat keributan di tempat umum. Ketiga, mereka membunuh orang-orang secara membabi buta. Dan terakhir, mereka melawan petugas ketika ditangkap. Itulah sebab mereka dipenjara seumur hidup. Lalu di slide berikutnya, ada metode umum khusus dan khusus umum. 1. Metode umum khusus. Metode umum khusus adalah pengembangan gagasan dengan cara mulai dari hal-hal umum ke hal-hal khusus. Contohnya, anak-anak suka
suka benar gula-gula. Mereka berusaha dengan berbagai cara. Kadang-kadang mereka sembunyi-sembunyi dari orang tuanya. Kadang-kadang pula mereka lupa bahwa mereka sembunyi-sembunyi, padahal sisa gula itu masih menempel pada gigi mereka. Seringkali mereka juga lupa menyimpan gula-gula itu di saku bajunya. 2. Metode khusus umum. Metode khusus umum adalah pengembangan gagasan dengan cara memulai dari hal-hal khusus ke hal-hal umum. Contohnya, mereka senang sekali bermain sepak bola. Mereka kadang-kadang bermain seharian, lupa makan dan tidur siang. Mereka juga senang membaca cerita. Itulah dunia anak-anak, dunia bermain. Lalu, ada metode kualifikasi. Metode klasifikasi merupakan pengembangan gagasan dengan cara mengelompokkan objek yang memiliki persamaan. Contohnya, berdasarkan kecerdasannya, manusia dibagi atas 4 kelompok. Pertama, manusia yang jenius. Kelompok ini sangat jauh melampaui manusia yang rata-rata. Kedua, orang-orang pandai. Kelompok ini satu tingkat di atas kelompok rata-rata. Ketiga, kelompok rata-rata, yaitu kelompok yang kepandaiannya biasa-biasa. Lalu, ada kelompok terakhir, yaitu kelompok lambat. Kelompok manusia yang kepandaiannya di bawah rata-rata. Dan yang terakhir ada metode definisi luas. Metode ini merupakan pengembangan gagasan dengan cara memberi keterangan atau arti suatu istilah secara luas. Contoh, karya sastra adalah ekspresi artistik manusia dengan menggunakan bahasa, tetapi tidak semua karya artistik menggunakan bahasa. Juga tidak semua ekspresi yang menggunakan bahasa adalah sastra. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sastra atau karya sastra harus dikaitkan antara ekspresi artistik di suatu pihak dengan penggunaan media bahasa di pihak lainnya. Dengan demikian, kita akan memperoleh pemahaman yang benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang paragraf dan jenisnya. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.